Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yutihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah hari ini dapat hadir dalam acara Majelis Taklim Al-Wasilah Kota Pontianak yang diketuai oleh Bapak Kasri dan juga pengurus yang lainnya. Yang kami muliakan serta kami hormati Bapak Kasri beserta seluruh jajaran pengurus Majelis Taklim Al-Wasilah, Bapak-bapak dan ibu-ibu, sekaligus Pak Kasri ini sebagai tuan rumah. Alhamdulillah. Kemudian yang kami muliakan serta kami hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Wasilah Kota Pontianak. Kita bersyukur pada Allah pada hari ini dapat hadir melanjutkan silaturahim ini, melanjutkan penyambungan rasa persaudaraan di antara kita, rasa rahmah bainahum. Insyaallah dengan kita memanjangkan silaturahim ini, menyambungkan kembali silaturahim ini, insyaallah segala urusan akan dimudahkan oleh Allah, kemudian rezeki akan diluaskan, umur bertambah panjang insyaallah, dan dipermudah untuk masuk ke surga Allah. Amin ya. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, juga untuk seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai di akhir zaman kelak. Hari ini alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih telah diberi kepercayaan dan amanah untuk menyampaikan tausiah terkait kegiatan di Majelis Taklim Al-Wasilah, dan saya menyiapkan paparan sebenarnya 2 halaman, tapi tadi sudah saya titipkan kepada Pak Haji Kasri untuk nanti melengkapi fotokopinya, karena yang memotokopi ini nenek-nenek tadi tidak bisa dia fotokopi bolak-balik. Jadi ketika kita minta fotokopi bolak-balik, dua-duanya sama, wah ini tak bisa Bu, adalah 1 lembar ya. Kami beri tema kita hari ini yaitu dibalik ya, tema besarnya Marifatul Quran dengan rujukan Al-Quran surah Ali Imran 133, surah At-Tahrim ayat 8 dan surah Al-Furqan ayat 70-71. Insyaallah dengan tema khususnya yaitu dibalik rahasia perintah segera memohon ampunan Allah dengan taubatan nasuha. Bapak Ibu sekalian, sebagai hamba Allah, bahkan termasuk Nabi Adam, termasuk Nabi Muhammad pun tak luput daripada kesalahan. Nanti kita lihat bagaimana bentuk kesalahan Nabi itu, karena beliau adalah manusia biasa seperti kita. Nah, Allah mengisyaratkan dalam surah Al-Baqarah ketika penciptaan Nabi Adam ya, bahwa di dalam surga itu Bapak Ibu tidak boleh ada satu dosa. Kalau ada dosa satu pun akan dikeluarkan oleh Allah dari surga. Contohnya Nabi Adam. Nabi Adam itu telah dicipta oleh Allah, setelah diberikan pasangan hidup, kemudian Allah katakan pada Nabi Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah wa takuna minadh dhalimin. Wahai Adam, kami telah katakan pada Nabi Adam, hai Adam, tinggallah kamu, berdiamlah kamu, bermukimlah kamu bersama istrimu di dalam surga itu, dan makanlah segala apa yang kamu inginkan di dalam surga itu. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Cuman satu larangan Allah, wala taqraba hadhihi asy-syajarah. Janganlah engkau hampiri satu pohon itu ya. Pohon ini macam-macam penafsirannya nih. Jadi umumnya kita lagi kecil-kecil udah tahu nih pohon kholdi, buah kholdi. Pokoknya kita serahkan pada Allah dan Rasulnya apapun terjemahan dari hadhihi syajarah itu. Satu larangan Allah itu dilanggar oleh Adam, fa'azallahuma syaitanu anha,
Satu itu disebabkan oleh kesalahan Nabi Adam menghampiri buah itu, bahkan memakannya melalui bujuk rayu syaitan, fadzallahuma syaitan anha, terhadap bujuk rayunya kepada Siti Hawa. Siti Hawa mempersilakan Adam memakan buah itu, kemudian Adam ikut memakannya. Setelah makan itu, maka kata Allah, fa'akhrajahuma mimma kana bih. Akibat satu larangan Allah dilanggar oleh Nabi Adam, kemudian kata Allah, fa'akhrajahuma mimma kana bih. Keduanya keluar dari surga. Nah, inilah Bapak Ibu, satu kesalahan manusia yang bernama Adam dan Hawa tidak boleh ada di dalam surga. Nah, tapi setelah dikeluarkan Nabi Adam itu dari surga, kemudian beliau diajarkan satu kalimat, fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu wattawwabur rahim. Adam diajarkan satu kalimat, kemudian untuk bertobat pada Allah, maka sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat dan maha penyayang. Nah, konon kabarnya doa yang diajarkan kepada Nabi Adam itu yaitu doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah doa yang pertama diajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam. Nah, sebagai pelajarannya ibu-ibu, kalaulah Nabi Adam satu dosa dia keluar dari surga, bagaimana dengan dosa kita ini? Kita ni merasa kita ni tak berdosa, mana ada dosa tu. Tapi kalau kita evaluasi diri kita ni dari zaman kita masih akil baligh dulu, begitu masuk usia akil baligh, usia 11 tahun bagi ibu-ibu, usia mimpi basah bagi bapak-bapak yaitu usia 11-12 tahun, maka sejak itu hukum sudah taklid, kita sudah baligh, kita sudah wajib menjalankan perintah Allah. Justru pada saat-saat usia seperti itu kita banyak meninggalkan sholat. Kadang-kadang waktu usia SMP kadang sholat, kadang tada, ya. Kadang puasa, kadang tada, ya. Pada usia SMA juga kadang puasa, kadang tada. Usia SMP, SMA, usia perguruan tinggi pun kadang kita lebih mementingkan mengerjakan tugas, sembahyang lupa. Bahkan sekedar berdinas pun kadang-kadang lebih mementingkan arahan Pak Dinas, arahan pimpinan, ya tak? Jadi sholat pun kadang kita lalaikan. Berapa banyak salah kita itu dalam hal sholat, ya? Berapa kali kita meninggalkan sholat, mungkin ada puluhan bahkan ratusan kita tidak bisa sok suci dalam hal sholat ini saja, termasuk diri saya. Nah, kemudian dosa yang lainnya meninggalkan ibadah puasa pun mungkin kita pernah juga melanggar aturan Allah dalam hal-hal yang lainnya. Misalnya mungkin dulu pernah ialah dekat-dekat sama lawan jenis, berpegangan tangan dengan lawan jenis, itu pun dosa-dosa, Masya Allah. Nah, oleh karenanya Allah itu menyuruh kita segera basari'u ila maghfiratin min rabbikum. Jadi dosa-dosa ini umumnya dosa kepada Allah, ya, dan dosa kepada sesama manusia. Tak hitung-hitunglah dosa kita ini. Nah, namun pada saat ini kita diberi oleh Allah kesempatan untuk masih hidup. Masih hidup ini artinya masih bisa bermohon kepada Allah, masih bisa negosiasi agar dosa kita diampunkan oleh Allah, ya, sehingga kita bisa memasuki surga Allah karena telah dibersihkan oleh Allah dosa-dosa kita. Nah, perintah untuk bersegera memohon ampun pada Allah itu terdapat dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wahai hambaku, kata Allah, bersegeralah, wasari'u ila maghfiratin, bersegera untuk menuju ampunan dari Tuhan. Jadi janganlah kita menunggu, janganlah kita merasa diri kita ini tidak berdosa. Setiap hari kita pasti ada dosa penglihatan, dosa pendengaran, dosa lisan, dosa salah duga dalam hati kita, dosa salah menduga atas segala keputusan ataupun takdir dari Allah SWT. Setiap hari kita berdosa, segera setiap hari kita bertobat kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian yang berikutnya, bahwa
segera bertobat ini, ibu-ibu, bapak-bapak, mengandung pesan bahwa taubat itu atau istighfar itu jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Ini Bapak Ibu bisa lihat di makalah. Karena waktu kita ini adalah amanah. Waktu kita dan menunda membuka celah bagi setan untuk mengeraskan hati kita. Jadi yang namanya ajal, Bapak Ibu sekalian, yang namanya ajal itu tidak menunggu ketika kita sudah diampunkan. Tidak. Yang namanya ajal tidak menunggu ketika kita belum diampunkan, tidak. Ya. Makanya ketika Allah masih memberikan kesempatan kita untuk hidup, segera memperbanyak istighfar ya, atas dosa-dosa kita yang lalu, segera kita bermunajat pada Allah ya. Mulai malam hari ini ya, kita segerakan untuk misalnya bersalat taubat, mengenang kembali dosa-dosa kita di masa lalu, memohon ampun pada Allah ya. Dan taubat yang pertama ini ya, segera ini agar kita ya memanfaatkan sisa hidup kita, sisa umur kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surganya Allah. Bila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Kalau kita menunda-nunda, maka dikhawatirkan dalam kesempatan ini, dikhawatirkan kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah, tidak mendapatkan surganya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang pertama. Jadi segera minta ampun ini, ibu-ibu, bukan hanya berlaku bagi orang yang punya dosa besar dan dosa. Pokoknya ini berlaku untuk diri kita semua, bahwa kita ini harus meyakini bahwa kita ini punya dosa, itu saja. Nah, ketika kita mengetahui, meyakini, memahami dan merendahkan diri kita pada Allah, merasa diri kita punya dosa, maka kita sibuk dengan wasari'u, segera minta ampun, segera minta ampun. Maka kita pun tidak akan sibuk memikirkan dosa orang lain. Itu hikmah yang pertama ya. Dan apabila sudah nanti kita dimudahkan untuk memohon ampun pada Allah dengan beristighfar, dengan salat taubat, insyaallah itu tanda-tandanya Allah sayang pada kita, dan tanda-tandanya Allah akan mengampunkan kita, dan itu tanda-tandanya kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin. Yang kedua, surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim ya, ayat 8 ya, ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sungguh-sungguh. Ini menunjukkan kualitas. Kualitas tobat itu harus nasuha. Nasuha itu artinya ya sungguh-sungguh, murni ya. Tobatnya itu dengan ciri-ciri tobat nasuha itu ya, meninggalkan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Insyaallah di usia kita ini tidak mungkin kita lagi mengulangi dosa-dosa itu. Kita sudah mempersiapkan diri kita untuk tidak meninggalkan sholat lagi. Kita jaga waktu sholat, insyaallah. Beda kita dengan waktu muda dulu. Kita tinggalkan kebiasaan buruk yang tidak sholat, yang lalai sholat itu, maka kita menjaganya dengan menunggu waktu sholat. Kemudian yang kedua, kualitasnya nasuha itu dibuktikan dengan penyesalan. Misalnya saya dulu meninggalkan salat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat. Misalnya saya dulu pernah berdosa ini, berdosa itu. Kita sesali. Jadi jangan tidak menyesal, dan kita akui pada Allah, menyesal aku ya Allah pernah melakukan dosa ini. Kita yang paling tahu tentang daftar dosa yang kita lakukan. Sesalkan diri kita kepada Allah, jangan ceritakan kepada manusia. Jadi Allah Maha mengetahui, cukup kita sesalkan ini diri kita ini kepada Allah SWT, dan berikutnya bertekad tidak mengulangi dan tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Dan insya Allah jika ada hak-hak orang lain, maka hak orang itu kita kembalikan bila ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surat daripada At-Tahrim ayat 8 ini, tobat nasuha ini sebetulnya berhubungan erat dengan ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Allah menyuruh orang beriman bertobat. Juga di dalamnya ada peristiwa yang unik di dalam surah At-Tahrim ayat 1. Allah katakan, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, kata Allah. Jadi panggilan
jabatannya. Allah memanggil Nabi ini dengan jabatan dia sebagai Nabi pembawa berita. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Bukan memanggil nama. Kalau memanggil nama itu kan ya ayuhal Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu dalam Al-Quran tidak pernah dipanggil pakai ya ayuhal Muhammad. Ya, dipanggil dengan nama kemuliaan, nama gelar. Ya ayuhan Nabi, ya ayuhal Rasul, ya ayuhal Muzammil, ya ayuhal Muddatsir. Itu panggilan Allah dalam Al-Quran untuk Nabi kita. Panggilan dengan kemuliaan dan jabatannya. Jadi Allah katakan, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, lima tuharimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah? Jadi Nabi itu pernah, ibu-ibu, ada kesalahan juga di hadapan Allah itu, yaitu mengharamkan satu yang halal. Nabi Muhammad itu maka dimasukkan dalam surah At-Tahrim kisahnya. Surah At-Tahrim itu artinya tentang pengharaman. Ini sebelum surah Al-Mulk. Nanti setelah surah At-Tahrim ini Bapak Ibu dapat surah Al-Mulk. Nanti buka-buka ceritanya, asyik cerita ini. Jadi Nabi Muhammad itu ibu punya istri banyak ya, ada 9 dikabarkan seperti itu. Kemudian salah satu istrinya ada yang bernama Maria. Ini hadiah dari salah satu negeri yang menerima surat Nabi tapi belum siap untuk menerima Islam, tapi memberikan hadiah untuk Nabi seorang perempuan cantik namanya Maria. Kemudian oleh Nabi dijadikan istri. Waktu itu statusnya masih budak ya. Nah karena cantik ini tadi mendapat kecemburuan dari istri-istri Nabi yang lain. Kemudian Nabi menyimpan istri beliau yang terakhir ini di pinggir kota Madinah. Suatu hari ibu-ibu, si Maria ini, ya istri Nabi, Ummu Maria ini datang ke Madinah. Kebetulan Nabi pun rindu juga dengan istri yang cantik ini tadi. Ya, Aisyah yang cantik ya, tapi ini juga cantik. Nah, kemudian saking rindunya Nabi tadi, maka Nabi pun melepaskan melakukan hubungan suami istri dengan istri. Tidak ada yang salah hubungan suami istri, cuman Nabi melakukannya itu menurut kitab tafsir Ibnu Katsir dilakukan di kamarnya Hafsah, istri Nabi yang lain bernama Hafsah. Hafsah itu anak daripada Umar bin Khattab. Dilakukan di kamar Hafsah, kemudian Hafsah yang seharusnya mendapat giliran pada hari itu. Jadi Hafsah ini pun komplainlah dengan Nabi. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, hari ini sebenarnya jadwal saya. Jadi hari ini kunjungan Rasul untuk saya. Kenapa pula lalu dapat jatahnya Maria? Kemudian yang berikutnya, engkau melakukan ini kata Rasul, kata Hafsah di kamar saya. Di kamar saya, jadi wajarlah kalau istri Rasul itu cemburu seperti itu kan. Maka ibu-ibu sekalian, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Gila Pak. Apakah engkau menginginkan, kata Rasulullah, aku tidak boleh melakukan hubungan lagi dengan Maria? Yalah, kata Hafsah. Nah maka kata Rasulullah, tapi kau jangan ceritakan dengan istri-istri yang lain. Maka kata Rasulullah, aku haramkan Maria itu untuk kugauli sekali, nanti lain kali tidak mau lagi aku, kata Rasulullah. Gitulah bahasa mafhumnya. Aku tidak mau lagi nak gauli dia, mencampuri dia. Tapi tujuannya hanya untuk menyenangkan Siti Hafsah. Padahal tadi si Maria itu halal untuk Rasulullah. Inilah kesalahan Rasulullah sehingga Allah menegurnya. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, ngapa kau berani mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah? Jadi kalau kita bicara tentang salah tadi ya, maka kesalahan kita ya banyak, tapi tidak ditegur oleh Allah langsung. Tapi kalau Nabi langsung ditegurkan oleh Allah, langsung dimasukkan dalam ayat Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, lain kali dan kesempatan kita bahas tentang kelanjutan surah At-Tahrim itu. Kisahnya lebih seru lagi nanti. Nah, ini hanya ingin menghubungkan ayat 1 surah At-Tahrim itu, kenapa ada di ayat 8-nya
Tobatan nasuha, salah satunya adalah berhubungan bahwa jangankan kita manusia biasa, Nabi pun pernah bersalah. Allahumma shalli ala Muhammad. Salahnya ditegur oleh Allah, ya, ditegur oleh Allah, dikatakan, ya ayuhan Nabi, lima tuharimu ma ahalallahu lak, wahai Nabi, mengapa kau berani mengharamkan sesuatu yang halal oleh Allah? Maka hati-hati juga kita budaya Pontianak ni suka nak mengharamkan apa? Ada tak menyebut haram? Tak ada padahal masih banyak dalam ya, dalam ATM masih ada sisa-sisa gaji pensiun tu. Tabungan perumahan pun masih ada. Ketiga organisasi nak berkata, ibu-ibu yang mau nyumbang bolehlah ni, misalnya untuk kegiatan apa, haram habis dah, padahal masih ada 2-3 juta. Itu tak boleh tu. Jadi kalau kita nak mau kasih, diam-diam ya, jangan bilang haram. Itu pelajaran yang kita dapat. Kalau kita mengatakan halal, sudah ada rekening kita halal, kemudian kita katakan di situ haram, justru ini kenapa sesuatu yang dihalalkan oleh Allah kita haramkan? Jadi kita harus bertobatan nasuha, itu saja. Baik Bapak Ibu sekalian, sedangkan yang ketiga, kupasan kita yang ketiga kali ini adalah buah daripada tobat yang dilakukan oleh seorang hamba Allah dengan taubatan nasuha, dengan segera untuk tobat nasuha, itu adalah pada Al-Quran surah Al-Furqan ayat 70-71. Ya, apa yang dikatakan oleh Allah sini, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanatin wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang yang bertaubat, kata Allah, beriman dan beramal saleh, maka kejahatan mereka, ya, keburukan yang telah dilakukan oleh mereka, kata Allah, diganti oleh Allah dengan kebaikan. Jadi kita ini ibu-ibu, termasuk diri saya ini, banyak dosa-dosa, ya, tapi tidak dinampakkan oleh Allah karena kita segera bertobat tadi, ya. Sebetulnya ketika nama kita terpelihara dengan baik, ketika dosa-dosa kita tidak terungkap, itu tandanya Allah sayang sama kita. Allah tidak membuka aib kita, itu artinya Allah mengganti taubat keburukan itu dengan taubat kita, Allah ganti dengan kebaikan. Ya, kalau sebenarnya Allah membuka dosa saya ini, maka Steve tak mau manggil saya ceramah, tak mau. Tapi Allah tutupkan. Kemudian misalnya kalau dosa itu, satu dosa dikasih satu jerawat, kita akan tahu orang yang datang dalam majlis taklim ini yang paling banyak jerawatnya itu yang paling banyak dosa. Jerawat ni bukan tanda dosa, ya, kalau sekarang. Wah, kalau Allah tu Maha Pengasih dan Penyayang pada kita, orang yang berdosa tak dikasih tanda di dunia ni, tak dikasih tanda. Tapi di akhirat nanti dosa itu dikasih tanda tu. Orang kafir, orang musyrik itu dikasih tanda. Yuraful mujrimuna bisimahim. Di wajah mereka tu Allah mengenal orang-orang yang mujrimun. Yuraful mujrimuna bisimahim. Ayo khazu innawasi wal aqdam. Itu dalam surah Ar-Rahman, itu Allah beri tanda, ya. Nah, orang yang sholat, rajin sholat pun Allah beri tanda, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Nah, orang yang rajin sujud, rajin sholat, akan Allah beri tanda juga di wajahnya. Di akhirat kelak tapi, ya. Nah, di dunia ini jangan mencari tanda sembahyang itu. Gampang cari tanda sembahyang tu, bagaimana caranya? Ganyah-ganyahkan di sejadah tu. Nah, itu bengkak sejadah kening kita tu. Pandai Allah berikan tanda tu. Tanda itu tak berupa tanda berupa fisik atau tanda hitam dan sebagainya, tapi tanda ketenangan. Jadi kita melihat orang-orang yang rajin ibadah, sholat 5 waktu, tahajud, sunat, qabliyah, ba'diyah, rajin baca Quran, rajin selawat tu, nampak di wajahnya tu beda lah. Macam kita tengok diri kita sama kita sekarang ini, tak ada kita yang seram tengok. Ada tak yang tengok Pak Kasri seram tengok Pak Kasri? Nah, ini tanda bukan sujud. Ibu-ibu tengok saya ada pula seram. Tak, inilah tanda bukan sujud. Ibu-ibu tengok saudara-saudara kita yang hadir semuanya, tak ada rasa takut. Tetapi aku kumpul sama majlis talib Aisyah, tak ada yang menyeramkan. Itu tanda bukan sujud. Jadi wajahnya tu bening, tenang, ya. Ada sakinah, ada kebahagiaan, ya, ada cahaya keimanan. Nah, itu tanda di dunia gitu. Tapi kan kita biasa gak nengok para penjahat, para preman di pasar tu, ya Bu, ya. Ada organisasi kumpulan preman. Bagaimana kita nengok mukanya? Ya. Walaupun
itu dekat sama kita, orang-orang dekat sama kami, kita nengok sampai nengok dia tu ada kegelisahan di wajah dia, ada ketidaktenangan, maka dia mencari jati diri untuk menjadi preman. Nah, insya Allah orang yang rajin bertobat itu di dunia ini akan diganti dengan kebaikan dan dihapus dosa-dosanya, dan di akhirat nanti pun tidak diberi tanda lagi, insya Allah. Allahumma Muhammad, Allahu Akbar. Waman taba wa amila salihan. Ini tidak ada di ayat 71-nya, waman taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Dan orang-orang yang bertobat, siapa yang bertobat beramal saleh, maka dia akan mendapatkan sesungguhnya Tuhannya, ya, sesungguhnya Tuhan Allah itu dia penerima taubat, ya. Maka sesungguhnya ia bertobat pada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jadi Allah itu sangat suka dengan orang yang bertobat. Jadi orang yang bertobat itu dia meninggalkan amal buruknya dan mengganti dengan amal salehnya. Dengan mengerjakan amal saleh itulah tanda dia benar-benar taubat pada Allah. Jadi taubat itu bukan hanya astagfirullah, tapi mengganti. Misalnya dulu tidak pernah tahajud, ganti dengan tahajud. Dulu tidak pernah puasa Senin Kamis, puasa Senin Kamis. Ini orang bertaubat dulu sekalian. Dulu salat suka terlambat, diubah salat tepat waktu. Dulu tidak pernah baca Quran, sekarang baca Quran. Dulu tidak pernah selawat, sekarang baca selawat. Inilah orang-orang yang benar-benar bertaubat. Dulu jarang ikut taklim al-islah, al-wasilah, sekarang rajin. Inilah orang yang benar-benar bertaubat, selalu mengganti. Dan akhirnya buah daripada pelaksanaan 3 ayat ini, ya, surah Ali Imran 133, kemudian surah Tahrim ayat 8, kemudian surah yang terakhir Al-Furqan 71 akan menghasilkan ternyata ibu-ibu hasil daripada taubat, hasil daripada perbuatan yang dilakukan kurang baik itu menyebabkan seseorang itu sampai taubatnya diterima sehingga dia akan menjadi orang yang disayang oleh Allah Subhanahu. Kisah-kisah dari orang-orang soleh, ya, seperti Rabi'ah Adawiyah, dulunya juga ada banyak kesalahan, namun perbuatannya diterima oleh Allah, maka dia menjadi orang yang hebat di bumi, ya, di dunia ini. Itulah Rabi'ah Adawiyah. Masih banyak kisah-kisah orang-orang yang banyak dosanya itu bertobat, kemudian tobatnya diterima oleh Allah. Dan makanya kita, khususnya kita ini, kalau kita pengen diri kita mendapatkan ampunan Allah dan kita tahu dosa-dosa kita ini, tentunya kita pun kalau memandang orang lain berdosa, kita jangan cepat menjatuhkan orang itu. Jangan cepat kita menghakimi dia, jangan cepat-cepat kita menjudge dia menjadi misalnya kafir, apalagi menyebut nama binatang kaki 4, ya, munafik, tak boleh gitu. Karena yang termasuk orang kafir itu sendiri, ya, kalau seandainya kita memusuhi dia sekarang, ya, tahu-tahu menjelang kematiannya, 2 hari menjelang kematiannya dia bertobat masuk Islam, nah, maka keburukan masa kekafirannya itu akan dihapuskan oleh Allah, ya. Itu luar biasa, dan dia bisa jadi masuk surga. Hanya 2 hari dia berislam, dia masuk surga. Itu hak otoritas Allah. Nah, maka ketika kita melihat di medsos-medsos banyak orang-orang yang menjatuhkan, menganukan orang itu, kita tidak usah, kita diam-diam saja, ya. Dalam hati kita bergumam boleh, ya, tapi jangan menghujat. Kalau orang tidak berdosa itu jangan kita katakan pasti masuk neraka, jangan. Termasuk orang kafir, ya, kita selama dia tidak mengganggu kita, ya, kita jangan hujat dia bahwa dia masuk neraka. Ini sejalan dengan program pemerintah yang namanya moderasi beragama. Jadi moderasi beragama itu kita tetap yakin pada agama kita, namun jangan membuat orang lain kita rendah-rendahkan karena keyakinan kita, itu tidak boleh. Nah, itulah prinsip tobat. Akhirnya kita melihat di dunia ini banyak orang yang bersalah, tapi Allah tenang saja, tunggu oleh Allah, tidak cepat-cepat Allah mengazab mereka.
Dengan kasih sayang Allah, Allah tunggu sampai mereka bertobat. Ya. Ada yang sempat bertobat, kan? Ada yang tidak sempat bertobat karena sudah banyak kezalimannya, bahkan banyak penentangannya, seperti membakar Al-Quran dan sebagainya. Udah tidak bisa ditunggu lagi. Mengubah Al-Quran misalnya, ya seperti di Turki dulu ada seorang penguasa mengubah Al-Quran sehingga jenazahnya sampai saat ini tidak bisa ditanamkan, Bu. Jadi kalau ibu-ibu pergi ke Turki itu, ya namanya ada kepala negaranya bernama Atatürk. 1905 terakhir masa jabatannya, dia ubah semua Al-Quran itu. Azan pakai bahasa Turki, kemudian perempuan berkerudung waktu itu tidak boleh, kemudian diboleh masjid diganti dan sebagainya. Ya. Azan tidak boleh berkumandang pakai bahasa Arab, banyak diganti-ganti ajaran Allah itu sehingga beliau mati tidak diterima oleh bumi. Na'udzubillah. Nah ini sudah diabadikan seperti itu. Nah, ini kalau kita menceritakannya ini karena telah terlalu berat perbuatan itu, Allah yang menghukumnya gitu. Termasuk Fir'aun, Namrud, Qarun, nah itu sudah terlalu berat. Begitu juga keadaan dosa-dosa manusia sudah terlalu berat, nah maka Allah tenggelamkan. Makanya musibah-musibah itu datang ya karena sudah terlalu parah dosa orang itu. Tapi jika masih ada orang yang meminta ampun pada Allah di malam hari, maka Allah tunda azab itu. Allah tunda. Inilah fadilah daripada taubat itu. Tiap malam kita mohon ampun pada Allah. Maka jika ada orang tua-tua seperti kita ini meminta ampun pada Allah, Allah membatalkan azabnya turun di muka bumi. Allah membatalkan azabnya turun di muka bumi. Dan sebagai pesan terakhir kami, sering-seringlah mendoakan, memohonkan ampun untuk orang-orang di sekitar kita, termasuk istri kita, orang yang berjasa dengan kita ini. Jangan lepas lisan kita untuk memintakan ampun untuk diri kita, untuk kedua orang tua kita dan istri kita, anak-anak kita, dan orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang baik, berpengaruh baik dalam hidup kita. Jangan lupa kita minta ampunkan dosa-dosa mereka gitu. Makanya ada doa wajib menjadi rukun khutbah. Dan saran saya dalam khutbah itu kita wajib mendoakan kaum muslimin muslimat. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Itu dalam khutbah itu ada rukunnya, harus baca itu. Kalau tak baca itu khutbahnya jadi kurang. Nah, ini dalam kewajiban wajib mendoakan kaum muslimin saat khutbah. Salat doa sehari-hari pun kita dianjurkan membaca doa untuk kaum muslimin muslimat. Bagus lagi saat tahajud, saat sunnah kita doakan. Alhamdulillah, insya Allah kalau kita mendoakan seluruh kaum muslimin muslimat seluruh dunia yang hidup yang mati, kata malaikat, mudah-mudahan engkau akan mendapatkan ampunan dariku mendoakan doa untuk kaum muslimin muslimat. Berapa itu? Sejumlah manusia seluruh dunia yang mati maupun yang hidup, sejumlah itu juga ampunan diberikan oleh Allah kepada kita. Insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang mendapatkan ampunan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah buah dari kita mendoakan saudara kita itu, insya Allah saudara-saudara kita yang seiman seagama dan kita itu menjadi reda dengan kita, senang dengan kita ibu. Alhamdulillah. Nah, macam saya nih sering doakan ibu-ibu bapak-bapak, senang dipanggil lagi ceramah ya. Dapat jan saya. Alhamdulillah. Nanti bayangkan nih malam-malam mengampunkan dosa Pak Kasri, ya Allah. Bukan saya curiga Pak Kasri itu banyak dosa, enggak. Tapi itu buat mengalir begitu saja. Saya bayangkan diri saya banyak dosa, kita bayangkan setiap manusia pasti ada dosa. Nah, ini kalau kita menceritakan ini bukan untuk ria-riaan, tapi untuk hikmah. Nanti kalau saya ceritakan misalnya malam-malam saya tahajud, Pak Kasri aku doakan, itu namanya ria. Nah, tapi kalau kita diam-diam kita jadi sampaikan untuk menjadi hikmah, termasuk misalnya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada orang yang marah sama kita, misalnya siapa yang marah sama kita, ya bacakan minta kepada Allah mengampunkan dosanya sampai 100 kali. Misalnya Pak Kasri marah sama saya bacakan doa seperti ini. Allahumma ya Allah ampunkan dosa saya dan ampunkan dosa Pak Kasri. Ulang sampai 100 kali. Ya Allah ampunkan dosa saya, ampunkan dosa Pak Kasri. Ya Allah ampunkan dosa saya, ampunkan dosa Pak Kasri. Besok Pak Kasri ketemu saya tidak bisa marah. Tidak bisa marah.
Itu ilmu, ya, ilmu tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, tapi garis besarnya Allah katakan, fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat. Perintah untuk mendoakan kaum muslimin laki-laki dan kaum muslimin itu ada dalam Al-Quran surah Muhammad, ayatnya ayat 19, ayat 19 aku tidak salah, ya. Kalau surah Muhammad itu halaman kedua paling bawah, di situ kita temukan fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat. Itu perintah untuk minta ampun hanya satu kali, tapi kalau kita ngulang-ngulangi sampai 100 kali, hikmahnya apa? Saudara kita menjadi senang dengan kita, ya? Doa kita pada saudara kita secara khusus membuat saudara kita tuh senang pada kita, jadi tidak bisa dia marah, tidak bisa dia marah, ya. Allah sudah atur ketenangan hatinya melihat wajah kita. Ini ilmu. Nah, kalau termasuk bapak ibu udah tua-tua nih suka nak tengkar laki bini, ya, yang bini doakan laki doakan bini, tak ada lagi lanjut tengkar tuh, kita mudah, ya. Nah, ini saya harapkan, saya sarankan seperti demikian. Secara rahasia doakan istri kita yang sudah mati pun doakan juga berulang-ulang kali, insya Allah. Sampaikan kalau istri kita sudah meninggal, suami kita sudah meninggal, sampaikan kepada Allah, ya Allah, sampaikan salam kepada istri saya, suami saya reda padanya. Sampaikan salam itu sering-sering, baca Quran, berhenti sebentar, sampaikan, ya Allah, salam untuk istri saya, suami saya reda padanya, insya Allah. Ya, itu obat kerinduan bagi mereka dan bagi kita. Inilah yang mungkin dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Buat kesimpulannya, pertama, segera minta ampun ini, jangan nunggu dosa besar-besar. Pokoknya tiap hari segera minta ampun pada Allah, istighfar. Apabila beberapa dilanjutkan dengan salat sunat taubat. Kemudian taubatnya nasuha, ya, dengan meninggalkan, membenci, menyesali, mengganti dengan amal yang terbaik. Kemudian buahnya Allah ganti dengan yang terbaik untuk kita. Insya Allah Allah akan mencintai kita dari sebab kesalahan kita, kita bertobat, maka Allah akan menyayangi kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.